KKP makin beringas, TNI Polri malah disuruh hengkang. Di saat teror kelompok kriminal bersenjata, atau disingkat KKP Papua semakin beringas, ada usulan yang meminta agar TNI Polri segera hengkang dari Papua. Usulan tersebut tentu saja ditentang oleh banyak pihak. Salah satunya datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Menurutnya, kalau sehari saja TNI Polri ditarik, maka akan terjadi kehancuran. Penolakan Mahfud tersebut bukan tanpa alasan. Ia melihat karena menurutnya baru-baru ini, KKP Papua semakin beringas melakukan aksi teror. Mahfud lantas memberi contoh terkait warga Tembagapura yang berbondong-bondong mengungsi lantaran takut dengan sepak terjang KKP Papua itu. Pernyataan Mahfud itu diungkapkan saat Mahfud memberikan sambutan dalam rapat koordinasi nasional pengamanan perbatasan negara di Hotel Pullman Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2020. Usulan yang menginginkan agar TNI Polri enggak usah ikut-ikut, biar enggak terkesan militeristik, menurut Mahfud tak relevan. Bagaimana sebuah negara melarang TNI Polri masuk menjaga negaranya? Enggak mungkin, paparnya. Mahfud juga menegaskan, sejak kali pertama usulan tersebut berhembus, pihaknya mengklaim menjadi orang paling tidak setuju agar TNI Polri ditarik dari Papua. Mahfud menginginkan agar TNI Polri harus tetap bertahan di Papua. Tinggal bagaimana berkoordinasinya, ujar dia. Mahfud juga menegaskan, mengingat perbandingan jumlah aparat keamanan dengan anggota kelompok separatisme yang tak sepadan, sebetulnya kekuatan TNI maupun Polri dapat dengan mudah dan cepat memenangi perlawanan guna mengakhiri aksi KKP Papua. Namun kata dia, pemerintah tetap tak ingin menempuh jalur militeristis untuk mengamankan situasi. Karena menurutnya, kalau ditinjau dari sudut ilmu gerilya, itu tidak menyelesaikan masalah. Sebelumnya Mahfud MD menyatakan bahwa pelaksanaan PON 20 Papua akan tetap terlaksana kendati ada gangguan dari KKP. Selain itu Mahfud juga mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia sudah mengantisipasi upaya penggagalan yang akan dilakukan KKP Papua. Dikabarkan bahwa intensitas gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKP Papua selama awal tahun ini terus meningkat. Aksi penembakan terjadi di beberapa daerah, yakni di Kabupaten Enduga, Intan Jaya, Mimika, Pegunungan Bintang, dan Keerong. Menurut Wakapedam 17 Cendrawasih, Letkol Infantri Daksianturi, ulah KKP memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menggagalkan dua agenda nasional yang akan dilaksanakan di Papua pada tahun ini, yaitu PON dan Pilkada Papua. Wakapedam menilai, agenda KKP untuk menggagalkan PON dan Pilkada itu belum tentu terkoordinir antar kelompok. Bisa jadi lebih hanya sekedar solidaritas antar kelompok saja. Jadi di sana bunyi, di sini bunyi. Tentu persaingan di antara mereka tetap ada, kata dia. Namun Dax mengakui, saat ini antar KKP Papua di wilayah Pegunungan Tengah Papua mulai menurunkan ego mereka dan cenderung mulai berkomunikasi. Hal itu menurutnya terlihat dengan bergeraknya beberapa KKP Papua menuju Tembagapura Kabupaten Mimika. Bahkan, aksi penembakan di distrik Oksok, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada Senin, 2 Maret 2020, lalu, ia anggap dilakukan oleh kelompok baru,
yang ingin menunjukkan eksistensinya. TNI Polri akan tetap berusaha menjaga situasi keamanan di Papua kondusif. Aparat, katanya lagi, akan tetap mengedepankan upaya persuasif dan tetap melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan aksi kriminal. Sementara di sisi lain, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian, memiliki strategi khusus untuk meredam teror KKP Papua. Diketahui, teror KKP Papua semakin beringas baru-baru ini, membuat ratusan warga Tembagapura mengungsi, bahkan jatuh korban jiwa dari pihak TNI. Menanggapi hal itu, Tito Karnavian mengungkapkan strateginya. Tito meminta agar pemerintah daerah Mimika menjalin komunikasi dengan tokoh setempat yang disegani untuk berdialog, baik tokoh agama, adat, pemuda, maupun tokoh wanita. Menurutnya, hal demikian adalah cara yang efektif, karena hal itu pernah ia lakukan saat dia menjabat sebagai Kapolda di sana. Namun Tito juga menegaskan, seandainya cara itu tidak bisa dilaksanakan, dan KKP Papua tetap melakukan pelanggaran hukum, apalagi dengan senjata, dan ada korban meninggal dari warga, maka tindakan tegas harus dilakukan.